Salah satu perkembangan yang cukup serius adalah di Internet of Things atau IoT. Dan ini jadi menarik kalau kita coba untuk mengontrol atau memonitor IoT menggunakan Android. Ternyata nggak gampang. Jadi IoT sih intinya sih kita pasang sensor atau robot segala macam yang bisa dikontrol jarak jauh. Nah, yang seru dari makhluk ini adalah kita menggunakan, biasanya salah satu yang banyak dipakai adalah MQTT supaya berkomunikasi dengan peralatan IoT tadi. Dari untuk menerima data-data dari sensor dan sebagainya, kita bisa pakai framework yang namanya MQTT ini. Pada dasarnya dia chatting server antara handphone, PC dengan sensor. Yang seru adalah pada saat dia ngirim data, bagaimana caranya supaya kalau di PC rada gampang, kalau di Android bagaimana caranya supaya data itu bisa masuk ke activity dari Android itu. Jadi kalau Anda pernah coding Android, gaya gua ngomongnya. Kalau Anda pernah coding Android, kita tahu ada banyak activity. Activity kalau dalam sederhananya itu kayak halaman web lah. Kita bisa klik satu halaman ke halaman yang lain. Bayangkan si sensor Arduino ini waktu ngirim data ke Android, kita tidak tahu Androidnya ada di halaman yang mana, dan ini harus ditangkap tuh. Nah, untuk nangkepnya saya baru belajar, ternyata salah satu yang paling keren untuk nangkep adalah event bus ini. Ada banyak event bus, salah satunya adalah yang Green Robot ini, ada di GitHub. Ini buat nangkep data-data tadi. Oke. Kita lihat gambarnya aja paling gampang. Nah, gambar. Jadi tadi di Green Robot ya, bisa dilihat di Green Robot event bus. Kalau lihat gambarnya, event bus. Kita lihat gambarnya. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi event bus jalannya di Java atau di Android. Ini ada event yang masuk. Event yang masuk ini bisa dari MQTT. Dia masuk sebagai post ke dalam event bus. Event bus ini kayak kayak server yang running di belakang layar di Android. Dia nangkep, kemudian event ini dikirimkan ke subscriber event yang ada. Jadi ini bentuknya post, kemudian subscriber ini bentuknya on event di Java atau di Androidnya. Dan ini nanti diproses message yang ini kan ada message-nya nih sebenarnya. Ini ada message, nanti message-nya diambil, kita proses. Message-nya adalah message MQTT. Jadi kira-kira kita akan butuh event bus ini untuk nangkep data-data yang dikirim oleh si sensor-sensor ini ke Android, gitu ya. Bentuknya kayak gini, ya ada publisher ke event bus, subscriber. Oke. Dan ini dibutuhkan di MQTT. MQTT juga prosesnya seperti ini sih. Coba kalau event bus satu arah ya, dari publisher ke subscriber. Kalau untuk publishnya dari subscriber ke publisher, itu kita pakai MQTT biasa kalau di IoT. Sementara dari sana waktu masuk kita pakai event bus. Soalnya itu yang seru. Jadi event bus itu memungkinkan komunikasi antar activity dengan mudah, karena kita cukup register, kemudian kita subscribe, ya udah beres urusannya. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini banget. Jadi di on create, waktu kita setup, saya biasanya taruh di on create. Kalau ini contohnya di on start. On start kita register, terus load data. Nanti kalau ada event masuk, dia akan masuk ke event bus. On event ada data masuk, nah ini dia akan langsung ditangkap sama on event ini. On event bentuknya kelas. Waduh, gue udah ngomong Java sekarang. Oke, gitu. Jadi bentuknya kayak gini sih. Mereka kadang-kadang ngomong ini ada microservice sih. Kira-kira kayak gitu. Ini lagi ada publisher, ada event bus. Bisa masuk ke event bus yang lain. Ini ada subscribernya banyak, kira-kira kayak gitu. Keren. Jadi event bus ini sangat memudahkan proses untuk menerima. Dan ini kayaknya bukan hanya di MQTT ya. Kalau kita bikin aplikasi buat chatting juga kita butuh seperti ini sih. Karena kita nggak tahu kapan si chat itu akan masuk ke dalam
aplikasinya kita. Jadi untuk chatting kita butuh kayak ginian, MQTT. Untuk hal-hal yang tidak bisa dipredik kapan datangnya, lewat mana datangnya, kita paling enak pakai Event Bus ini. Oke. Coba saya lihat, kayaknya ada ini deh. Saya coba cari cara codingnya dulu ya. Event Bus Android. Ada cara coding example lah. Example. Oke. Nah ini ada example-nya, mudah-mudahan cukup gampang ngelihatnya. Oke. Delivery. Nah ini udah mulai. Saya tidak pakai ini, jadi ini saya buang. Jadi di sini on event, ini bukan di subscribe, saya taruhnya biasanya saya bikin aja yang namanya on event, kelas on event. Nanti kita bisa proses. Kalau ini cuma kebetulan log aja. Tapi yang seru adalah makhluk ini nih, message ini. Message ini adalah yang data yang masuk ke dalam. Oke. Nah kemudian dia harus subscribe dulu sih. Oh ini jenis-jenis subscribe-nya. Oke. Ini buat ngambilnya. Kemudian oke, ini sama untuk ini mah buat dapetin event ya. Nah untuk instalasi Event Bus kita bisa masukin implement Green Robot ini, org.greenrobot Event Bus ini di Gradle. Bisa juga lewat Maven di dependensinya ini kalau nggak salah di setting Gradle-nya ya. Oke. Oh, dia cuma segitu aja. Salah. Ada yang lebih lengkap lagi. Coba sini lebih gampang nggak kelihatannya? Ini kayaknya lebih gampang. Jadi kita harus register dulu. Bisa di on start. Saya taruhnya di on create kebetulan. Kalau kita lihat siklus live-nya dari activity, saya bisa taruh di on create, bisa ditaruh on start supaya register ke Event Bus. Tapi Event Bus tadi harus dimasukin di ini dulu Gradle-nya ya. Kemudian kalau unregisternya bisa di on stop, bisa kita unregister. Nah kemudian saya biasanya akan pasang yang ini. Nah ini kebetulan makanya toast aja, cuman tergantung kita mau diapain. Saya kebetulan tidak pakai toast sih, tidak pakai toast. Kalau toast kan cuma keluar di layar doang, toeng gitu, keluar doang, nggak menarik. Cuman ini kita bisa subscribe event, jadi harus register dulu. Kalau udah selesai kita unregister, nah nanti eventnya kemudian akan kayak gini. Nah kemudian di sini untuk proses message-nya kita kita bisa bikin kelas apa aja sih sebenarnya. Nah kemudian message-nya masuk di sini nih sebenarnya. Nah ini kita proses. Ini kita prosesnya kayak gini doang sih sebenarnya. Oke, jadi kita bisa proses message yang masuk di kelas biasa aja. Dia nulisnya Pojo, plain old Java object. Jadi pakai plain old Java object aja kita bisa proses message yang masuk. Jadi untuk proses message-nya sebenarnya biasa aja. Yang seru adalah untuk nerima message-nya. Jadi kita harus register, harus unregister, kemudian harus punya on event ini, kelas on event ini. On event ini ada di Green Robot itu. Oke. Dan nanti message-nya dalam bentuk message event ini dia. Oke. Bisa masuk di situ. Coba lihat. Nah. Ini kalau kita mau dapetin message-nya seperti apa. Jadi kita bisa dapetin message-nya seperti ini. Kemudian kalau ini buat subscribe-nya tadi. Oke. Nah, ini buat subscribe. Oke.
Eh, kayak gitu kira-kira. Mungkin nanti saya akan coba kasih lihat aplikasi yang saya buat waktu kita proses MQTT di Android, bagaimana di Arduino Android bingung antara dua-duanya depannya A, soalnya satu Arduino satu Android. Bagaimana kita proses message yang dikirim lewat MQTT server untuk ditangkap sama si Android. Pakainya Event Bus ini sih sebenarnya. Jadi ada dua aplikasi, satu MQTT, satu Event Bus. Oke, Event Bus buat komunikasi antar ininya sih. Dipakai buat komunikasi antar activity, juga dia buat nangkep message yang datang dari luar. Gitu. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit tentang Event Bus, dan ini sangat bermanfaat sekali.